Danau Lanier merupakan danau terbesar di Georgia dan salah satu yang paling mematikan di Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 700 orang telah kehilangan nyawa di waduk buatan ini sejak dibangun pada tahun 1956, sehingga membuat beberapa orang percaya bahwa Danau Lanier memang angker. Tempat wisata yang sangat menawan ini menarik lebih dari 10 juta pengunjung setiap tahun, sehingga jika dihitung dengan jumlah kematiannya, bisa jadi sedikit masuk akal. Namun, Danau Alatoona yang ada di dekat Danau Lanier juga menerima jumlah wisatawan yang sama setiap tahun, namun jumlah kematiannya lebih sedikit, bahkan tidak sampai separuh dari jumlah kematian di Danau Lanier. Apa sebenarnya sejarah kelam yang ada di balik pembuatan Danau Lanier? Kenapa Danau Lanier bisa menarik begitu banyak kematian? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Danau Lanier mungkin tampak bersih dan tenang, tetapi tanah tempat danau ini berada memiliki sejarah panjang yang penuh kegelapan. Suku Cherokee yang pernah tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Forsyth County, yang berbatasan dengan sisi barat Danau Lanier, sampai mereka diusir oleh pemerintah Amerika setelah peristiwa Trail of Tears pada tahun 1830-an. Selanjutnya pada tahun 1912, terjadilah dua insiden yang mengubah sejarah Forsyth County dan penduduk kulit hitam di sana. Insiden pertama terjadi pada akhir Agustus tahun itu, ketika tubuh Slighty Micro, seorang penduduk kulit putih berusia 18 tahun, ditemukan di hutan dekat Oscarville, di mana lokasinya ditinggali oleh sebagian besar penduduk kulit hitam. Beberapa penduduk kulit hitam disebut sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Micro. Rumor yang beredar di surat kabar menyatakan bahwa penduduk kulit hitam mengancam akan meledakkan kota jika warga kulit putih tetap main hakim sendiri. Ketegangan antara komunitas kulit hitam dan kulit putih di Forsyth County sudah memanas, dan insiden ini semakin memperburuk keadaan. Kemudian sekelompok penduduk kulit putih mengorganisir massa dan mulai menyerang penduduk kulit hitam di seluruh wilayah Forsyth County. Rumah dan bisnis milik orang kulit hitam dibakar habis, dan banyak dari mereka dipukuli serta dipaksa pergi dari rumah sendiri. Pada tanggal 7 September, Sheriff Reid menangkap dua pria kulit hitam terkait dengan pembunuhan Micro. Namun sebelum diadili, massa merampas salah satu dari tersangka dari penjara. Massa memukulinya sampai mati sebelum menggantungnya di tiang telepon di alun-alun kota. Setelah insiden mengerikan ini, kekerasan dan teror yang melanda Forsyth County menyebabkan banyak penduduk kulit hitam melarikan diri dari daerah tersebut. Hanya 24 dari 40 pemilik tanah kulit hitam di Forsyth County pada saat itu yang berhasil menjual tanah mereka. Tidak ada catatan penjualan untuk properti lainnya, dan beberapa orang percaya bahwa penduduk kulit putih mengambil tanah yang ditinggalkan. Menurut laporan Atlanta History Center, populasi kulit hitam di Forsyth County turun dari 1098 menjadi hanya 30 orang antara tahun 1910 dan 1920. Namun, sejarah kelam itu seolah-olah terhapus ketika Kongres menyetujui pembangunan bendungan pada tahun 1946 yang akan menciptakan sebuah danau besar seluas 38.000 hektar di Georgia Utara, termasuk kota Oscarville. Pekerjaan dimulai pada tahun 1950 dan pada tahun 1956, Oscarville telah sepenuhnya tenggelam di bawah air. Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat memindahkan sebagian besar rumah dan bangunan sebelum membanjiri daerah itu, serta memindahkan beberapa kuburan dengan penanda, tetapi kuburan yang tidak diberi petanda dibiarkan tertinggal. Saat buldoser dan eskavator mulai bekerja, mereka menemukan sisa-sisa komunitas kulit hitam di Oscarville yang telah lama terkubur. Rumah, gereja, dan makam ditemukan, seakan alam mengungkap sejarah yang sengaja dihapuskan. Diduga, arwah dari mereka yang masih tertinggal itulah yang menghantui Danau Lanier hingga saat ini.
Kasus paling terkenal yang membuat kisah angker Danau Lenier makin melegenda adalah desas-desus tentang wanita dari danau. Pada tahun 1958, dua wanita bernama Delia May Parker Young dan Susie Roberts secara tidak sengaja mengendarai mobil melalui jembatan, namun tenggelam di danau tersebut. Setahun kemudian, seorang pemancing menemukan jasad yang sudah membusuk di dalam danau. Jasad itu mengenakan gaun biru dan tidak memiliki tangan, tetapi tidak dapat dikenali identitasnya secara pasti. Namun, penduduk setempat mulai melaporkan penampakan sosok hantu tanpa tangan yang mengenakan gaun biru sedang berjalan melintasi jembatan tempat dua wanita tersebut mengalami kecelakaan. Desas-desus pun berkembang bahwa dua hantu wanita ini menarik perenang dari bawah air, menyebabkan mereka tenggelam. Kemudian, pada tahun 1990, pekerja yang sedang membangun jembatan menemukan sebuah sedan di dasar Danau Lenier. Menurut laporan The New York Times, pada 5 November 1990, ditemukan tulang-tulang di dalam mobil tersebut dan tulang-tulang itu cocok dengan Susie Roberts. Identifikasi Susie Roberts membuat pihak berwenang menduga bahwa jasad yang ditemukan sebelumnya di danau pada tahun 1959 adalah milik Parker Young. Banyak tragedi lain juga menghantui danau ini, meskipun tidak semua memiliki hubungan dengan cerita hantu. Natal tahun 1964 adalah hari paling mematikan dalam sejarah Danau Lenier. Sebuah kecelakaan merenggut nyawa 7 orang ketika mobilnya terjatuh ke dalam Danau Lenier yang membeku. Sepasang suami istri dan 3 dari 4 anak mereka, serta 2 anak lainnya tewas dalam kecelakaan itu. Selain kecelakaan mobil, tak terhitung kecelakaan kapal, kebakaran, dan kejadian tersengat listrik yang terjadi selama beberapa dekade. Sebagian besar dianggap akibat kelalaian, meskipun beberapa insiden sulit dijelaskan. Sebagai contoh, ledakan kapal pada tahun 2021 yang terjadi begitu saja tanpa peringatan, meskipun kapal tersebut sebelumnya tidak pernah mengalami masalah. Beberapa perenang mengaku mendengar suara lonceng dari menara gereja yang dulu berdiri di Oscarville. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena Korps Insinyur Angkatan Darat telah memindahkan semua bangunan besar sebelum mengisi wilayah itu dengan air hingga menjadi danau. Tetapi laporan tentang suara lonceng tersebut terus masuk hingga saat ini. Meskipun telah mengalami banyak kejadian, nyatanya jutaan orang masih berkunjung ke Danau Lenier setiap tahun. Keindahan alamnya tidak bisa dipungkiri menjadi pemikat utama dari danau tersebut. Berbagai kesaksian tentang penampakan hantu dan banyak kematian yang masih belum terpecahkan tidak membuat orang gentar untuk datang mengunjungi Danau Lenier.